Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin matat wa jaujuha an harodin dakhalat al jannah. Seorang istri yang mati sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka ia masuk surga. Nah, berarti dari hadis ini dapat kita pahami bahwa seorang istri untuk bisa masuk surga maka dia harus mencari keridhaan suaminya. Kalau dia meninggal dalam keadaan suaminya ridho terhadapnya, maka dia akan masuk surga. Ya, tentu ini kalau istrinya beriman, atau modal utama namanya. Modal utamanya beriman. Dan hal lain yang mempengaruhi seorang istri masuk ke surga itu adalah adanya ridho dari suaminya. Nah, maka di sini kita harus tahu bahwa surganya istri itu berada pada suami, sementara surganya suami berada pada ibunya. Ini bedanya ya. Surganya istri itu pada suami, sementara surganya suami itu pada ibunya. Gitu. Makanya seorang istri jangan merasa sakit hati kalau mendapatkan suami yang suaminya itu lebih memperhatikan ibunya ketimbang istrinya. Itulah cemburu kami tohaulah. Karena memang surganya suami itu tidak di istri tapi di ibunya. Kalau surganya istri di mana? Di suami. Ini dapat dipahami dari hadis ini. Selanjutnya, idza sholatil almar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at jaujaha qila laha udkhuli al jannah min abwabil jannati syi'ti. Kalau seorang istri dia memenuhi kewajiban sholatnya yang 5 waktu, tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu kecuali pada saat-saat haid atau nifas. Karena kalau pada saat haid atau nifas itu jangan memaksakan diri untuk melaksanakan sholat. Sebab cek fikih kumah hukumna haram sholat lamun ke haid atau napi ke nifas. Waswamat syahroha. Yang kedua dia berpuasa pada bulan Ramadannya. Jadi pada saat bulan Ramadan sama ketika suci dari haid dan nifas, seorang perempuan melaksanakan kewajibannya untuk berpuasa. Yang ketiga wahafidot farjah, menjaga kemaluannya baik saat suami ada ataupun suami sedang tidak ada. Ini terutama pada saat suami sedang tidak ada. Karena kalau pada saat suami ada kan itu bagian suami gitu. Tah lamun keur suami teu aya maka wa hafidhat farjaha, dia jaga kemaluannya. Wa ata'at jaujaha, yang keempat dia taat kepada suaminya. Apapun yang suami perintahkan selama itu tidak bertabrakan dengan aturan Allah, maka ia taati. Maka si perempuan tersebut nanti akan disambut udkhuli al jannah, silakan masuk ke dalam surga, min abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun. Itu kan ada 7 pintu surga. Mau dari surga yang pintu yang pertama silakan, mau dari surga yang ke-7 silakan. Tapi saya pernah mendengar bahwa untuk membukakan pintu surga yang ke-7 itu adalah mengizinkan suami untuk menikah lagi. Itu membukakan pintu surga yang ke-7. Iya. Ya kan di sini kan wa ta'at jaujaha gitu nya. Cek sarakena teh mah abdi bapak teh hoyong nyandu, oh mangga abdi mah taat. Gitu. Nyanggakeun sama bapak saya membukakan pintu surga yang ke-7. Komo lamun pamilarikeun namanya. Nah ini enaknya jadi perempuan gitu. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan, puasa senantiasa laksanakan, kemaluan dijaga hanya untuk suami, kemudian mentaati semua perintah suaminya asalkan tidak perintah yang melanggar aturan syara.
Nah, nanti ketika mati, ketika meninggal dunia akan disambut udkhuli al-jannah. Silakan masuk ke dalam surga min abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun. Selanjutnya, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Arwahu syuhada'i fi ajwabit tuyurin khudrin taridu anharul jannah wa ta'kulu min simariha wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin fi dillil arsy. Nah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang pahala yang akan diraih oleh orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah atau mati syahid. Mati syahid di mana arwah-arwah para syuhada itu disimpan di burung-burung yang hijau yang berkeliaran, ajwa pituyurin, dalam perut burung, di tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau, yang mana burung-burung tersebut taridu anharul jannah, mereka berkeliaran di sungai-sungai yang ada di surga. Berarti ketika si burung tersebut terbang ke sungai-sungai, berarti arwah syuhada ikut, karena arwah syuhada berada di dalam tubuh si burung-burung tersebut yang senantiasa berterbangan menuju sungai-sungai yang ada di surga. Bahkan wata'kulu min simariha, akan memakan buah-buahan yang ada di surga. Wata'wi ila qanadila, dan tinggal pada lampu-lampu yang digantungkan, ila qanadilin mu'allaqatin ila watawi ila qanadila mu'allaqatin fidil arsi, tinggal hinggap gitunya, hinggap teh entreut bahasa urang, pada lampu-lampu yang digantungkan di bawah naungan aras. Nah, ini pahala yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang mati dalam medan perang, mati syahid. Nah, manakala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini tentang pahala mereka yang akan mati syahid, maka bagaimana posisi kaum wanita? Bagaimana posisi kaum wanita? Akankah kebagian pahala yang sebesar ini seperti pahala yang diberikan kepada orang-orang yang mati syahid? Karena biasanya kan kalau yang berangkat ke medan perang itu biasanya pamit gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga ada yang berangkat ke medan perang. Contohnya seperti Syaibah. Saya pernah menyampaikan juga Syaibah, seorang perempuan yang berangkat ke medan perang. Nah, ada wanita yang mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. Kami adalah kaum wanita yang melayani para suami dan membantu urusan apa saja yang dikerjakannya. Lalu apa saja bagian kami daripada pahala perang karena terluka dan dibunuh oleh musuh? Nah, jadi si perempuan ini bertanya ke Rasulullah tentang pahala, apakah perempuan akan kebagian gitu pahala seperti yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid? Rasul bersabda, sampaikan berita kepada kaum wanita yang kamu jumpai bahwa ketaatan istri terhadap suaminya dan memenuhi hak-hak suami akan mengimbangi perang jihad dan menduduki kedudukan perang sabil. Namun kaum wanita seperti kamu sedikit sekali yang melakukannya. Nah, berarti kan tanpa harus berangkat ke medan perang, tanpa harus mati di jalan Allah, yang terpenting adalah taat terhadap suami, penuhi semua hak-hak suami. Berarti hak-hak suami itu merupakan kewajiban istri,
maka istri yang seperti itu akan menduduki pahala, akan mendapatkan pahala yang seimbang dengan pahala jihad fisabilillah dan pahala kedudukan perang stabil. Berarti pahala yang tadi akan diberikan bagi wanita yang taat pada suami, memenuhi hak-hak suami. Namun Rasul menyampaikan di sini, kaum wanita seperti kamu sedikit sekali yang melakukannya. Berarti kebanyakan nama gitu. Kebanyakan nama banyak istri yang kurang taat terhadap suami. Ya ada nu untung ladang enteng ya. Anggerwe hoyong untung teh kudu capek. Ayeuna laki-laki berperang di jalan Allah, maut di jalan Allah nangareunah perang teh gitu. Tentu kan meureun kabayang urang ge sieun capek segala rupanya, tapi pahalanya sangat besar. Nah, istri mentaati perintah suami juga pasti capek gitu. Ya kalau dilihat dari cara mengucapkannya ya mudah taat pada suami babari kan ucapkeun mah. Tapi kalau pada prakteknya apalagi kalau suaminya banyak sekali apa tuntutannya gitu kakarek ge beunta ge acan geus nitah anu beunta ge acan gitu. Begitu terbangun teh tugas menugas numpuk gitu, tapi itu harus ditaati gitu. Nah, jadi berat ketaatan itu karena berat maka pahalanya pun besar, itu menyamai pahala perang di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Tabrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat nomor 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Bagi laki-laki ada bagian dari yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Artinya laki-laki akan memperoleh pahala yang besar dari amal jihad yang dilakukannya, ikut berperang di jalan Allah sampai terbunuh di jalan Allah, maka si laki-laki tersebut akan mendapatkan bagiannya, yaitu pahala mati syahid. Dan bagi perempuan pun Allah sudah menyiapkan bagiannya, tanpa harus berangkat ke medan jihad. Perempuan sudah dijanjikan oleh Allah pahala yang sama tatkala dia taat kepada suaminya. Tadi sini menjaga farjinya serta taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, maka akan mendapatkan bagian yang sama seperti yang didapatkan oleh laki-laki. Nah, selanjutnya di sini Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, sejelek-jelek kelakuan lelaki adalah sebaik-baik kelakuan perempuan, yaitu bakhil, tidak mau memberi peminta-minta, kelebihan hati. Sebab wanita yang mengagumi dirinya sendiri pada umumnya tidak mau berbicara dengan setiap lelaki dengan kata-kata yang halus dan dapat menimbulkan kecurigaan. Sejelek-jelek kelakuan lelaki adalah sebaik-baik kelakuan wanita. Apa itu? Yaitu bakhil. Bakhil teh naon? Koret. Kalau seorang laki-laki mempunyai sifat bakhil, koret, naon atuh bahasa Indonesia koret teh? Pelit. Nah, kalau pelit tersebut dimiliki oleh perempuan itu jadi baik. Jadi di pameget mah koret teh awon, tapi bagi perempuan koret teh sae. Kenapa demikian? Kalau perempuan pelit, maka dia akan bisa menjaga harta suaminya. Bahkan dia akan menjaga dirinya untuk berbicara dengan laki-laki yang lain. Jadi istri mah saya kene jual mahal. Tidak semua laki-laki dia layani. Hanya melayani suaminya saja. Itu saya arifikeun istri mah gitu. Dan untuk mengeluarkan harta pun istri itu meskipun harta dari hasil jeripaya sendiri, ya kan orang tercenam milu bisnis gitunya. Suami bekerja, orang ogenan bekerja sama-sama punya penghasilan. Nah, walaupun uang yang didapat dari hasil kerja sendiri itu tetap untuk mengeluarkannya harus atas izin suami.
Jadi henteu sembarangan kudu aya izin suami heula rek meser anu bebeja heula ka salaki untuk salaki teh jik kakarek. Nah cenah pan ieu mah hasil jerih payah urang, hasil kerja urang. Istri bisa berangkat ke tempat kerja tanpa berdosa karena apa? Karena ada izin suami. Kalau tidak ada izin suami, keluar dari rumahnya pun sudah berdosa. Uang yang didapatnya pun tidak halal karena memang dia melakukannya tidak dengan ridho suami. Sekarang diridhoi oleh siapa? Suami, diizinkan oleh suami bekerja mendapatkan uang. Berarti suami tetap punya hak untuk mengontrol keuangan tersebut. Jadi tetap kedah atas izin saha suami. Nah, jadi pun teman aya nyuhunkeun teh nya aya nyuhunkeun. Ieu teh pun tenda abdi teh sanes koret-koret teh teh. Pun lanceuk teh cenah dia. Nah, gitu nya. Bebe jangan mencek suami teh. Lah aya nu menta masuk we bere mencek suami teh kitu nya. Teu kudu bebe heula komo nyeun proposal heula lila sok we bere gitu. Tah eta masuk we ari aya naon mah. Terus aya izin ti suami. Selanjutnya sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al mar'atu su'u ala ba'liha kal hamlis takili ala syaihil kabir wal mar'atu sholihatu katajil murassahi bidzahabi kullama ra'aha qarrat ainuhu bi ru'yatiha. Wanita yang jelek terhadap suaminya seperti beban yang berat bagi orang tua lanjut usia. Dan wanita yang baik seperti mahkota yang bertahta emas. Setiap kali suami memandangnya sangat menyenangkan pandangan matanya lantaran melihat istrinya itu. Nah, di sini Rasulullah memberitahukan kepada kita tentang perbandingan istri yang soleh dan istri yang tidak soleha, istri yang soleha dan istri yang tidak soleha, yaitu almar'atu su'u ala ba'liha, perempuan yang suka berakhlak jelek di hadapan suaminya, memperlakukan suaminya dengan tidak baik. Maka perempuan yang suka memperlakukan suaminya dengan tidak baik, berakhlak terhadap suaminya dengan akhlak yang tidak baik, itu bagaikan kalhamlis takili ala syaihil kabir, beban berat yang dipikulkan kepada orang yang sudah lanjut usia. Kermah aki-aki geus bongkok make itu lempang gerujag-rujag sina manggul pare sakintal. Nah, kabayang kan beratna. Berarti bagi suami, istri yang seperti itu merupakan beban bagi siapa? Bagi suami. Nah, tapi sebaliknya, wal mar'atu sholihatu, perempuan yang solehah itu kata jilmuros sahibid dahabi, seperti mahkota yang dihiasi dengan emas. Mahkota yang dihiasi dengan emas, di mana setiap kali suami melihat si istri, maka mata suami akan berbinar-binar. Maka mata suami akan diliputi dengan kebahagiaan. Tenang lah meningali istri teh. Henteu sabalikna keur mah loba masalah ningali istri beuki ruwet masalah teh. Nah, itu lamun suami ningali istri terus kalah kabeuki ruwet dina sirahna, berarti istri menjadi beban bagi suami. Si kira-kira istri yang macam apa anu kumaha tah anu matak ruwet ka suami? Anu kumaha kira-kira? Kabayang teu? Ditingali ku suami teu aya pikaresepkeunana. Di rumah jarang naon? Jarang dandan. Nah, gitu kan. Di rumah teh jarang dandan. Rajin teh dandan rek nyaba. Kan aneh itu teh. Ari minta alat kosmetik uangnya dari suami, ari berdandan untuk orang lain. Gitu. Karena mereka keluar mereka nemongkeun kagelisan teh ka saha? Mereka keluar kabatur, tapi untuk suaminya di rumah tidak pernah berdandan. Ya wajar saja kalau suami ketika melihat, aduh, kan bener gitu ya. Ningali istrina teh
Ari di luar ningali batur meni harerang, ari pas begitu ka bumi ningali istri acak-acakan. Kan tidak ada semangat eta tetep bikin suami. Maka jadilah istri yang solehah yang dapat menyenangkan hati istri, hati suami gitu. Hiji di rumah teh sing daek dandan. Nu kadua, perlakukan suami itu bagikan raja. Gaduhan artos rek tegaduhan artos pokoknya mah tetap istri itu harus berbuat baik kepada suami. Nah, maka ya termasuk karena wal mar'atus sholihah, istri yang soleh yang oleh Rasul diperumpamakan seperti mahkota yang dihiasi dengan emas. Ada pernah mendengar lagu nasyid wanita solehah? Seindah-indahnya harta dunia adalah istri yang solehah. Jangan naon ayeuna punya gedung bertingkat, punya mobil mengkilat, tapi istri nah henteu solehah, maka tidak akan ada kebahagiaan bagi suami. Gitu. Tetap kebahagiaan nama sanajan rumahna RSS, SSS, ya. Rumah sangat sederhana, sangat sempit, sisi susukan, tapi di dalamnya terdapat istri yang solehah yang senantiasa membahagiakan hatinya, maka rumah yang sangat sederhana tersebut akan menjadi seolah-olah surga baginya. Maka akan yang menjadi slogan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, itu bakal terwujud. Jadi suami teh bakal betah lamun pulang ke rumah teh. Lamun suami geus teu betah pulang ke rumah, balik kerja teh dek balik ka imah duka ka mana, maka eta si istri harus teh introspeksi diri. Bagaimana sikap saya terhadap suami? Kenapa suami tidak betah di rumah? Jangan langsung mencari-cari kesalahan orang lain. Buah-buah benangku pelakor. Ulah. Gitu kan? Sebab bisa jadi kenapa suami mencari tetangga gitu, yang kata tetangga kan sejen, bisa jadi karena di rumah tidak mendapatkan ketenangan, di rumah tidak mendapatkan kepuasan. Akhirnya suaminya keur kurang imana gitu. Dia tidak betah di rumah. Ting ka mana yang sangat ting di mana. Selanjutnya ada satu syairan walillahi minni janibun la udi'uhu walillahi minni wal bitolati janibu. Untuk Allah aku punya waktu dan aku tidak menyia-nyiakannya. Untuk bermain-main dan bersenang-senang aku pun punya waktu. Nah, di sini seorang suami, seorang istri itu harus punya waktu, berbagi waktu selain hanya fokus misalkan beribadah kepada Allah, tapi juga harus punya waktu untuk bersama-sama, ada kebersamaan gitu antara suami dengan istri. Artinya begini, suami harus meluangkan waktu untuk istrinya, istrinya pun harus meluangkan waktu untuk suaminya. Jangan sampai dalam 24 jam itu lost, tidak ada komunikasi apa-apa. Apalagi kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Terus kumaha ada salaki abi mah nyabana jauh, balikna sabulan sakali. Bisakah menyiapkan waktu untuk istri suami yang seperti itu? Sebetulnya masih bisa. Masih bisa. Apalagi sekarang mah dunia itu sempit. Sanajan suami di luar negeri, istrinya ada di dalam negeri, kan ayeuna mah aya alat komunikasi. Sempatkan waktu atuh meser kuota jam 5 menit atau napi 10 menit mah gitu nya. Menyapa jangan sampai gimana kalau los nanti si istri yang di rumah mungkin bertanya-tanya, saya itu punya suami tapi serasa tidak punya suami gitu. Segala sendiri begitu. Si suami di rantau ge, saya teh punya istri
tapi asa teu pernah ngontek keur naon geus mam acan gitu. Teu pernah diperhatikan ku istrinya. Itu kan jika sepele gitu nya, jika sepele nge-WA, nge-SMS misalnya ke suami erek tidur suamina dipanyabaan pa tos mam teu acan kan sing nyebutkeun acan kira mah tak bisa dianturan ieu gitu nya. Tapi hal tersebut itu cukup berarti bagi suami jadi itu oh geuningan istri urang teh perhatian keneh. Lamun si suami di tempat perantauan ngahubungi ka istrina teh mah bereneng lamun ka neng lamun nyebutna neng ka istrina teh kumaha di bumi barudak salager mama sehat teh nu datang deui gitu. Itu kan sebagai bentuk perhatian gitu ya. Nah, maka harus ada berbagi waktu. Harus ada berbagi waktu. Suami bakat rajin ibadah nepikeun ka teu noya-noya istrina. Ti Isa nepikeun ka subuh teh pokona ibadah we gitu teu noya-noya istrina. Itu pun zalim itu. Tetap harus ada itu ya, berbagi waktu untuk istri walau 30 menitan gitu. Kudu aya ngobrol heula gitu nya, komunikasi. Nah, di sini kan disebutkan untuk Allah aku punya waktu dan aku tidak menyia-nyiakannya. Berarti kan ada waktunya kita fokus beribadah kepada Allah, ada waktunya kita untuk bermain-main dan bersenang-senang dan aku pun punya waktu cek sinadeuna ieu teh. Dan kalau istri meluangkan waktu untuk suami, suami meluangkan waktu untuk istri, itu pun sudah merupakan apa? Merupakan ibadah ya teh gitu. Kan kalau suami istri mah ningali na wungkul ge ibadah, nyapeng pandangan na wungkulna ge ibadah. Komo lamun lebih dari itu kan itu. Ari ge suami istri mah. Jadi ibadah pun tidak melulu harus salat. Meluangkan waktu untuk suami pun itu merupakan apa? Ibadah. Selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu laha an tut'ima min baitihi illa bi idnihi illa rabba minat ta'am alladhi yukhafu fasadu fa in at'amat an ridohu kana laha mislu ajrihi wa in at'amat bi ghairi idnihi kana lahu al ajru wa alaiha al wizru. Istri tidak boleh memberi makan orang lain dari rumah suaminya tanpa izinnya. Nah, tadi Bapak mengatakan istri mah saya koret kan itunya. Seorang istri tidak boleh memberi makan orang lain dari rumah suaminya tanpa izinnya. Tanpa izinnya berarti tanpa izin suami. Kecuali makanan basah-basah yang dikhawatirkan basi. Ya tadi ya teman. Nyangu loba teuing lamun diimam ku sorangan mata kembung diantep mata basi pasihkeun eta mah yaitu makanan anu basah-basah. Tapi lamun anu makanan kering-kering mah bisa tahan lama, maka eta mah harus ada izin suami. Jika memberi makan tanpa izin dari suami, maka ia memperoleh jika memberi makan dari izin suaminya, maka ia memperoleh pahala seperti pahala suaminya. Fa'in at'amat an ridohu kana laha misla ajrihi. Kalau si perempuan memberikan makanan atas seizin suaminya, padahal hartana teh usaha nu suami, makanan eta teh usaha nu suami, tapi si istri memberikannya kepada orang lain atas izin dari suami, maka si istri pun akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada suami. Jadi suami kabagian pahala sedekah dan bogana nya, istri oge kabagian pahala sedekah dan masih teunana. Sebaliknya, bagaimana kalau memberikan makanan tanpa izin dari suami? Wa in at'amat bi ghairi idnihi kana lahu al ajru wa 'alaiha al wizru. Kalau si istri memberikan makanan tanpa izin dari suami, maka suami akan mendapatkan pahala, sementara bagi si istri akan mendapatkan dosa. Si suami mendapat pahala dan memang hartanya diberikan, tapi istri mendapatkan dosa. Dosa apa? Dia melakukan sesuatu tanpa seizin
suaminya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa apapun yang dilakukan oleh istri, meskipun itu bersedekah, bahkan meskipun bersedekah kepada orang tua kita, suami keur teu aya, emak bapak orang nganjang ka imah urang gitu ya. Maka memberikan sesuatu kan biasanya sok hayang cenah mahanan gitu nya. Mahanan ka indung bapak orang itu tetap harus ada izin dari suami. Jadi saya namalah lamun lamun suami rek angkatnya bate, tanyakeun heula sagala gitu. Ya, abi boleh teu abi kaluar ti bumi jang anu misalkan cek salaki teh oh nya sok. Nah, itu kan bisa saya izin. Bisi engke emak tawa bapak abi ngalongok abi ka dieu meunang teu ku abi di bahanan kira-kira lamun di bahanan mun artos kudu sabaraha mun barang naon we anu meunang cek salaki teh sok bahanan duit sakitu jang ongkosna jang duitna sakieu jang kardusna sakieu ngan kadewe mah jeung bapana ulah di kardusan gitu. Tah geus aya izin eta mah nya geus aya izin ka karek bisa jadi mun bisa mah lamun rek nyoba salaki teh tak tanya heula gitu tapi dayana mah teu kudu kita dayana mah aya alat komunikasi tinggal wartoskeun we lamun katamuan orang tua urang bebe jawe kasalaki teh ya abi katamuan orang tua abi bahanan naon kalau cek salaki teh sok bahanan anu karek urang di bahanan saya ulah kan geus diizinan mahanan teh leuwih tina anu diizinkan cek suami orang teh sok cenah ongkosan 1 juta misalkan teh 2 juta orang teh pikeun 2 juta tadi teh anu halana mah nu mana anu 1 juta tah nu 1 juta deui orang kebagian dosa tanpa izin suami. Ari suamina meunang ganjaran 2 juta gitu. Suamina ngan istri dapat dosa tina anu 1 juta tanpa izin dari suami. Dapat dipahami? Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Jam terakhir kan ya?